Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan membangkitkan iman dan keyakinan saudara kepada Tuhan ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menggambarkan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menegaskan di ayat yang ke-23 saudara, bahwa dia mengalami kebingungan oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Adakah saudara yang saat ini yang sedang bingung oleh karena beban yang saudara hadapi, oleh karena masalah persoalan hidup yang sedang saudara hadapi? Apa yang saudara pikirkan? Apa tanggapan saudara? Apa respon saudara ketika saudara bingung melihat apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan apa yang saudara pahami, tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan, dan tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, apa yang terjadi di hadapan saudara. Pemazmur ini juga saudara sempat mengalami kebingungan karena beban persoalan yang dia hadapi, dan dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya saudara, dia sempat berpikir, dia sempat berprasangka bahwa ketika dia bingung melihat masalah persoalan yang tidak kunjung selesai mungkin, sehingga akhirnya dia berkata bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu. Artinya Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan dia lagi. Tetapi saudara, setelah dia berpikir demikian, lalu kemudian dia jalani apa yang dia alami saudara, kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Saudara, seringkali apa yang kita pikirkan itu salah ketika kita mulai berpikir tentang Tuhan melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita alami. Ketika pemazmur ini bingung melihat masalah dan apapun yang dia alami, Dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak memperhatikan dia.
Tetapi kenyataannya apa yang terjadi, saudara? Bahwa Tuhan sesungguhnya mendengarkan permohonannya. Ternyata Tuhan mempedulikan dia. Ternyata Tuhan memperhatikan dia. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam hal apapun yang saudara alami, seberapa berat pun beban saudara, seberapa sulit pun perjalanan kehidupan saudara, apapun beban persoalan yang saudara alami saat ini, dengar saudara, Allah memperhatikan saudara. Kalau mungkin saudara sampai berpikir karena beratnya, karena sulitnya perjalanan hidup yang saudara alami, saudara berpikir bahwa Tuhan peduli, pikiran itu salah. Karena di sini dikatakan sesungguhnya. Pemazmur itu sempat berpikir begitu, tetapi sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya Allah mendengar permohonannya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami persoalan, menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, sesungguhnya Allah memperhatikan saudara. Sesungguhnya Allah mendengarkan saudara. Kalau timbul pikiran-pikiran yang berbeda dengan itu, saudara singkirkan pemikiran itu, karena sesungguhnya Allah memperhatikan kita, Allah mempedulikan kita. Sekarang apa yang menjadi bagian kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah memahami bahwa ternyata Tuhan perhatikan, ternyata Tuhan dengar. Sekali lagi dia katakan ayat 23 itu, saudara, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Yang pertama, saudara, berserulah memohon pertolongan daripada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Karena dia Allah yang mendengarkan kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami kebingungan oleh karena masalah yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripadanya. Kalau saat ini saudara sudah bingung, saudara tidak mengerti lagi bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara, karena sesungguhnya dia memperhatikan saudara. Yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan daripada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan hari demi hari melalui video ini, saudara. Kita berseru kepada Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa, dalam permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama memohon, sekian lama berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan belum juga menjawab. Dengar saudara, tetaplah meminta pertolongan daripada Tuhan, karena ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, di mana dia akan menyatakan kuasanya, di mana dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Dia memperhatikan saudara, dia mendengarkan saudara. Lalu yang kedua, setelah pemazmur ini sadar bahwa ternyata Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, ayat 24 dia berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Allah memperhatikan kita, maka apapun yang terjadi, sama seperti pemazmur ini menasihatkan, tetaplah kasihi Tuhan. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun saudara tidak mengerti lagi, sekalipun saudara bingung, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dalam kehidupan saudara. Kasihilah Tuhan dalam kebingungan saudara. Kasihilah Tuhan saat saudara berbeban berat. Kasihilah Tuhan saat masalah bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan saudara. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Karena pemazmur ini sudah mengalami saudara. Saat dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, ternyata Allah peduli. Itu sebabnya dia minta tolong di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar dan menjawab dia. Dan kemudian dia hidup mengasihi Tuhan apapun yang dia alami. Kemudian ayat 25 dia berkata saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dia sudah mengalami bahwa ternyata Tuhan peduli, ternyata Tuhan memperhatikan. Dan kemudian apa yang dia alami dia nasihatkan. Dia berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun yang terjadi tetap kuat, tetap teguh. Berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya, maka dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita.
Saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Terkadang karena masalah persoalan yang kita alami, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini kita sudah belajar bahwa sesungguhnya Allah mendengar dan memperhatikan setiap kita. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Minta pertolongan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap minta pertolongan bagi Dia. Tetap hidup mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga kita akan mengalami mujizat dan pertolongannya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Percaya, Allah mendengar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka.
dalam nama Yesus. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam,
Berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan tolong mereka. Berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.